Wait. Nomor 10 ya. Oke. Oh ini. Nah ini enak nih. Sudah ada jawabannya nih. Oke. Wait. Sebentar. Nah, ini perintahnya ini ya. In problems 5.1 to 5.9. Define each function by the formulas given but on the interval min L sampai L ya. Nah ini. That is replace plus minus P by plus minus L dan plus minus P per 2 itu menjadi plus minus L per 2 ya. Nah ini. Sorry, maaf salah. 10 ya, Dek ya. Yang ini ya. Saya kira 9. Ini. Oke, kita mulai. Wait, sebentar. Ya. Itu ya, itu problem di halaman 363 ya. Tuh. Oke, sebentar. Oke. Ya. Nah, nomor 10 ya. Sketch several periods of the function fx of periode 2p ya, which is equal to x ya. Jadi fx dengan periode min p ya, di mana periodenya 2p ya. Nah, ini which which is equal to x ya. Fx-nya itu sama dengan x ya, Dek. Ini. Itu oh ini. Apa x ya? Apa ini? Sebentar. Expand fx in in cosine Fourier series and in complex exponential Fourier series ya. Jadi ada dua jawaban tuh ya. Nah, nanti nanti Mas ajarin Dek gimana caranya kita pakai direct Fourier kompleks ya. Kalau kemarin kan itu kan juga kita pelajari direct Fourier kompleks ya. Cuma itu kita tanpa pakai integral. Nah, sekarang coba kita pakai integral ya. Bisa nggak ya? Harusnya bisa ya. Yang pasti jawabannya harus seperti itu. Itu ya. Nah, ini. Oke. Yang pertama dulu, Dek. Ini ya. A0, ini ada ya. Nah, ini fx-nya dulu ya. Rumus fx-nya kan gini. A0 per 2, ini ya. Tambahkan sigma n1, tak hingga kemarin itu kan an-nya sama cos ya, Dek ya. An cos n omega x, tambahkan n1 tak hingga dn sin n omega x ya. Nah, di mana ini periodenya adalah omega-nya ya, itu kan 2pi dibagi t ya. 2pi dibagi 2pi ya. Satu kan. Lalu nanti rumusnya ini jadi gini. A0 per 2 tambahkan n1 tak hingga an cos nx tambahkan n1 tak hingga bn
sin nx. Itu ya, Dek ya. Nah, kita cari A0 dulu ya. A0 itu rumusnya 2 per T ya. Itu integral dari eh, T min T per 2 sampai T per 2 ya, Dek ya. Nah, ini. Nah, itu dari fx dx ya. Nah, gitu kan. Periodenya adalah 2 pi ya. Ini 2 per T, T-nya itu adalah 2 pi. Ini fungsinya itu adalah X ya. Nah, ini, berarti kan dari min pi sampai pi ya, Dek ya. Nah, ini X dx. Nah, ini ya, X itu kan fungsi gasal ya. Ini fungsi gasal. Nah, integral fungsi gasal satu periode. Nah, ciri-ciri satu periode itu gimana, Dek? Ini dari min pi sampai pi. Atau gini, satu periode itu dari min X min sesuatu sampai sesuatu ya. Nah, itu. Jadi jawabannya ini harus sama. Ini sama ini harus sama. Misalnya min pi sampai pi. Itu pasti satu periode gitu ya. Nah, misalnya min 2 sampai 2, min tak hingga sampai tak hingga, min 5 sampai 5 gitu ya. Itu hasilnya pasti nol ini ya. Itu deh. Tapi ini bisa bisa kamu cek lah ya. Nanti ini kalau satu ini satu per pi ya. Jadi nanti ini integral x itu kan setengah x kuadrat ya dari min pi sampai pi ini. Nah, ini berarti kan seperdua pi x kuadrat ya, dia. Berarti masukkan ya pi kuadrat. Nah, ini min pi dipangkatkan 2, ya pi kuadrat juga. Sama kan? Ya, nol. Nah, terbukti kan? Itu maksud saya. Jadi nanti kamu bisa memperingan kerja kamu di ujian ya, tanpa perlu derive sebanyak-banyaknya. Nah, sama juga untuk yang AN. AN-nya harusnya nol juga nih. Kita coba cek ya. Ini ya. AN-nya 2 per T, min T per 2, T per 2, fx, itu pakai cos ya. Cos n omega x dx ya. Nah, ini 2 per T. Nah, bisa kamu cek nih deh. Min pi, oh, ini ya. Per 2 pi ya. Pi, fx kan x ya. Ini x. Lalu ini dikalikan cos. Nah, ini ini fungsi gasal nih. Tuh ya. Ini fungsi cos itu fungsi genap ya. Itu. Nah, ya cos itu fungsi genap ya dia. Nah, ini. Sebentar, saya cek lagi deh. Iya, fungsi genap ya. Nah, ini. Itu. Nah, sekarang fungsi gasal eh, dikalikan fungsi genap. Gitu ya. Nah, kira-kira hasilnya fungsi apa? Itu deh. Nah, ini. Jadi gini ya. Nah, fungsi gasal dikalikan fungsi genap itu sama dengan ini deh. Ini kan satu per pi ya. Fungsi gasal dikalikan fungsi genap, hasilnya adalah fungsi gasal ya. Nah, ini. Itu. Integral satu periode fungsi gasal itu hasilnya nol deh. Gitu ya. Nah, itu gampang aja seperti itu. Nggak usah kita verify ya. Sama kayak kemarin itu. Ya. Nah, untuk membuktikan ini dia. Nah, ini pertanyaannya nih. Mas, gimana cara kita tahu ini fungsi gasal atau fungsi genap? Maksudnya dari perkaliannya ya. Kalau cos sama sin, D Ikhlas harus hafal. Kalau X pangkat 1 sudah jelas gasal ya. Nah, cara membuktikannya gini deh. Fungsi gasal itu ciri-cirinya nanti gini. D Ikhlas coba masukkan ya. Nanti F min X harus sama dengan minus Fx. Ini harus sama. Misalnya nih, eh, ini F min X ya. Fx-nya itu kan adalah tadi ya, X cosinus nx ya. Nah, ini kalau dimasukkan minus, berarti kan ya
X-nya diganti minus X. Nah, ini lalu kosinusnya itu dijadikan minus ya, minus NX. Gitu ya, Dek, ya. Nah, ini ingat ya, cos minus NX itu kan sama dengan cos NX ya, Dek, ya. Nah, ini kan berarti kan sama. Nah, kalau ini sama, ya berarti ini sama dengan fungsi Gasal ya. Nah, itu cara membuktikannya, Dek. Gitu ya. Itu cara membuktikannya seperti itu. Oke. Nah, nanti yang BN ya. Nah, sekalian mau coba yang BN nih. BN ini 2 per T, integral min T per 2 sampai T per 2 itu ya, dikalikan fx. Nah, sekarang pakai sin ya, ya pakai sin ya dia ya. Sin nx ya, dx ya. Nah, ini 2 per T, T-nya kan 2 pi ya dia. Ini dia Hmm. min pi sampai pi, coret-coret ya. Nah, fx-nya x, sin nx. Nah, ini kan satu periode nih. Nah, ini. Nah, ini deh, hasil ini tuh adalah fungsi fungsi apa? Fungsi apa namanya? Genap ya. Nah, berarti kita punya seperti min pi sampai pi integral fungsi genap satu periode. Jadi untuk menyederhanakannya itu gini. Nanti kalau kita punya integral ini ya min apa namanya? Min sesuatu ya, min sesuatu sampai positif sesuatu dari fungsi genap dx itu hasilnya adalah ini deh. Hasilnya adalah 2 dikalikan 0 sampai sesuatu fungsi genap ya, fungsi genap dx. Ingat-ingat rumus ini ya. Kalau fungsi Gasal 0 ya, gitu ya. Ini. Maka di sini sama dengan 1 per pi ya, dikalikan 2 dikalikan 0 pi fungsi eh, ke- eh, 2 kali fungsi genap ya. Fungsi genapnya dalam hal ini adalah itu, isinya tadi. Ini, X sin nx. Nah, itu ya, Dek, ya. Nah, ya, kita integralkan lagi ya. Ada X, ada sin nx ya. Nah, kita turunkan sampai 0 deh ya. Turunan X adalah 1, turunan 1 adalah 0 ya. Nah, integral sin itu kan adalah min cos ya deh ya. Berarti min 1 n cos nx, integral cos nx itu adalah positif sin nx ya. Nah, ini 1 n-nya, berarti jadinya 1 n pangkat 2 gitu ya deh ya. Nah, ini kalikan itu ya. Ini plus, ini minus gitu ya deh ya. Berarti 2 dikalikan seperti, ya 2 per pi ya. Nah, ini kalikan ya, plus kali minus, minus ya, minus x per n itu dikalikan cos nx ya deh ya. Nah, ini minus kali minus positif deh, itu eh, 1/n pangkat 2 ya, sin nx ini ya deh ya. Batasnya dari 0 sampai pi ya. Nah, ini lagi-lagi kita ketemu ini ya, batas ini lagi-lagi useless juga ya. Ini deh, kalau pi, sin np itu 0 ya, sin 0 ini masukkan sini sin 0 0 ya, jadi hapus saja sama dengan 0 ya. Jadi yang kita buktikan hanya batas yang ini deh. Jadi 2 per pi, ini minusnya saya taruh luar ya. Nah, ini cosinus, oh sorry, pertama batas yang atas dulu ya, yang pi dulu ya. Berarti kan pi per n cos n pi. Nah, batas yang 0 deh, masukkan deh. Nah, ini minusnya sudah saya keluarkan, berarti ini langsung aja 0 per n cos 0 ya. Nah, ini 0 kali berapapun ya 0 ini ya. Nah, ingat ya, cos np itu kan min 1 pangkat n ya deh ya. Nah, maka di sini pi sama pi-nya coret, ini jadinya min 2 per n dikalikan min 1 pangkat n ya deh ya. Nah, ini 2 per n, ini kan ada min ya. Min itu kan sama dengan min 1. Min 1 dikalikan min 1 pangkat n. Ini ya deh ya. Maka di sini 2 per n
Jadi kan min 1 pangkatnya dijumlahkan 1 kan. Ini kan pangkatnya 1. Berarti kan N tambah 1. Gitu ya. Nah, ya udah. AN-nya ada, AN-nya 0, A0-nya 0, BN-nya doang yang ada. Nah, gini ya. Nah, masukkan di quadrate Fourier tadi. Tadi kan fx-nya A0 per 2 ya. Nah, ini N1 tak hingga pasangannya BN itu sama sin ya. Berarti ini AN-nya cos. Ya kan? Cos NX ya. Tambahkan N1 tak hingga BN sin NX ya. A0-nya 0 ya. A0-nya 0, AN-nya 0 juga, BN-nya enggak 0 ya. B-nya tadi kan 2 per N, min 1 pangkat N plus 1 ya. Kalau kita masukkan, berarti fx-nya ini ada 2 ya. Duanya keluarin aja. N1 tak hingga, ini 1 per N ya dia ya. Jadi min 1 pangkat N plus 1 sin NX ya. Nah ini. Nah kita cek ini. Hasilnya sama nggak? Oh, belum, kita harus dijabarkan dulu ya. Coba kita jabarkan ya. Oke. Nah, 2 ya. Kalau N-nya 1, berarti kan 1 per 1, min 1 pangkat 2. Sin X ya. Kalau N-nya 2, 1/2, min 1, 2 tambah 1, 3 ya. Sin Tiga. 2X. Kalau N-nya 3, berarti kan 1/3. Nah, ini ya. Sin 3X ya. Nah, dan seterusnya deh ya. Nah, coba masukkan ya. Ini 2, min 1 pangkat 2, 1. Ini min 1, ini positif 1 ya. Nah, ini sin X, Sin X min 1 min pangkat 3, min 1 ya. Berarti min setengah. Nah, ini ya. Jadi, wah, 1/3 sin 3X. Nah, masih selanjutnya bisa ditebak nih. Pasti min 1/4 nih. Nah, gini. Selang-seling ya tandanya ya. Nah, kita cek sama nggak? 2 sin X setengah X. Nah, nah, sama ya. Ini, ini, dan ini. Nah, sama itu. Itu deh. Nah, tapi kita juga harus nyatakan dalam eh direct kompleks nih. Tuh ya. Oke. Oh ya, sketsanya jangan lupa ya, sketsanya. Nanti itu harusnya sketsa dulu sih di awal. Ini ya, fx, ini x ya. Berarti kalau x itu kan gini. Straight. Loh. Ini min pi, sampai pi ya. Nah itu. Nanti bisa berulang lagi deh. Nah, tambah ya. Sini, ini, ya, dan seterusnya deh. Tuh ya. Ini 2pi, ya. 2pi, tuh ya, dan seterusnya. Harusnya 3pi ya. Kok 2pi sih? Soalnya periodenya kan 2. 3pi, ini minus 3pi. Tuh ya. Oke, sekarang yang direct Fourier kompleks ya. Deret Fourier kompleks ya. Nah, rumusnya kan gini. Fx min tak hingga sampai tak hingga Cn pangkat I N omega X ya. Nah, yang penting itu adalah ini. Rumus C-nya itu apa? Itu yang harus tahu ya. Jadi ada dua rumus, deh. Nanti cari C0-nya dulu ya. C0 itu untuk N sama dengan 0, deh.
Nah, itu nilainya adalah ini ya. Rumusnya ini ya. 2 per Pi. Ini. Itu ya. Loh, sebentar. Ini yang ditanya. Sebentar. Oh, kompleks eksponensial. Oke. Oke. Ya, boleh pakai pakai cara cara ini ya. 2 per T ya. Ini 2 per T dari min T per 2 T per 2 ya, deh ya. Fx dx. Nah, ini. Nah, ini deh, berarti kan 2 per pi min pi ya, sampai pi ya. Nah, fx-nya adalah x dx ya. Nah, ini. Gitu deh. Ini sama juga, hasilnya 0 juga ya. Nah, jadwalnya itu 0. Sama kayak tadi. Nah, CN-nya ini, nah ini, 2 per T min T per 2 sampai T per 2 ya. Ini fx dx ya. Ini adalah 2 per pi min pi sampai pi ya dia. Oh, sorry. Kok fx dx sih? Rumus itu ada E-nya. E-nya tuh ini deh. E pangkat minus in omega x ya. Efeknya adalah x jadi ya. Omeganya kan satu tadi. Omeganya berapa tadi? Omeganya, omeganya adalah omeganya itu satu ya. Gitu. Tapi gini. Nah, ini kita harus integralkan ya. Nah ini. Hmm? Ini Omeganya dari yang integralkan mana? ini. Dari awal nih. Ini satu ini di atas tuh. Itu ya. Omeganya tadi itu yang di awal itu. Berarti berarti bagi dua pi ya. Satu kan. Nah, tugas kita sekarang integralkan itu, deh. Cn 2 per pi ya. Min pi sampai pi di sini. X, E pangkat I, kan X ya. Nah, itu deh. Nah, itu. Oke. Wait, wait, wait. Nah, coba kita integralkan ya. Ini di X ya. Nah, sama juga nih. Ini X, E pangkat I, N X ya. Turunan X adalah satu, turunan satu itu 0 ya. Nah, ini. Nah, ini kalau kita integralkan ya, berarti ini jadinya seper IN ya, deh ya. E pangkat I, N X ya. Kalau kita integralkan lagi, berarti ini seper IN pangkat 2. Oh, ini sorry, ini minus ya. Nah, itu berarti ini minus seper IN ya. Berarti ini minus seper IN kuadrat ya. Nah, ini. Nah, itu. E pangkat minus I, N X ya, deh ya. Nah, ini berarti minus sama aja. Seper IN pangkat 2. Nah, ini deh ya. Oke, kalikan ya. Ini kalikan ini. Ya udah, ya udah. Oh, ini yang atas ya. Ini kalikan ini ya. Positif. Jadi kalikan ini. Negatif ya dia. Ini plus kali negatif. Negatif ya. Kali ini 2 per pi
integral ya, yaitu hasil integralnya yang pertama plus kali minus minus ya, kalau ini plus, nah itu minus seper in, oh, x kalau in ya, x kalikan ini ya, pangkat minus in x, lalu di sini yang berikutnya itu ini ya, nah ini, lalu yang berikutnya itu ada ini deh ya, nah ini ya, minus kali minus adalah positif ya, nah itu, ini kali ini positif ya, seper in pangkat 2 ya, ini positif ini. Nah ini kan, nah ini seper i pangkat 2 itu kan gini ya, i kali i kan satu deh, berarti kan min satu ya, berarti itu sama dengan ini 2 per pi min x per in, pangkat minus in x, ini jadinya min satu ya, min seper n kuadrat, nah gini kan, nah batasnya dari min pi sampai pi ya, nah ini keluarkan aja lah, ini ya, min ada, ini min yang dikeluarkan, n-nya juga kita bisa keluarkan ya dia, min 2 per np gini ya dia, nah ini, terus kalau n-nya sudah dikeluarkan, berarti ini kan x pangkat minus in x ya, plus satu, satu kalikan ini ya, nah gini kan, ini per i ya, n-nya sudah keluar, nah, ini n kuadrat, berarti ini harusnya n ya, karena n dikalikan n, kan n pangkat 2 deh, nah gitu ya, ini min pi sampai pi ya, nah itu pangkat min in x itu keluarkan aja, berarti ini min 2 per np, ini x per i plus seper n, pangkat minus in x ya, dari min pi sampai pi ya, nah ini, ya udah masukkan di batasnya ya, min 2 per np, ini ya, batas pertama untuk x-nya pi dulu, berarti ini kan pi per i tambahkan seper n, batas atasnya pi ya, masukkan ke sini ya, berarti kan pangkat minus in pi dikurangi batasnya bawah ya, min pi masuk ke sini deh, berarti kan ini min pi per i ya, tambahkan seper n, ini min pi dikalikan min x minus x ya, berarti kan pangkat minus in pi, nah itu kan ya, nah itu, nah ini lanjutkan ya, min 2 per np ya, nah ini, berarti ini pi per i nya dulu, kalikan ini ya, pi per i dikalikan pangkat minus in pi ya, ya ini minus pi per i dikalikan ini dikalikan minus ya, minus kali minus positif ya, positif pi per i kali apa itu deh, pangkat in pi ya, nah itu kan ya, yang kedua yang seper n dikalikan ini, itu seper n pangkat minus in pi ya, lalu ini minus kali ini minus kalian seper n, berarti kan minus seper n, nah, ini kan itu ya deh ya, nah ini e-nya keluarin lagi deh, nah jadi ya, ini berarti e-nya dikeluarin jadi gini, ini ya sorry, pi per i-nya kita keluarin, ini jadinya p pangkat INP. Nah, ini kita pakai teori kosin kosin itu ya. Nah, ini kan. Lalu yang kedua itu adalah ya, nah yang kedua itu adalah ini deh. Seper n-nya kita keluarkan. Ini kita taruh minusnya di depan boleh ya. Ini minus di depan, berarti nanti ini yang ini di depan ya. P pangkat INP dikurangi. Nah, ini kan. Nah, nah, ini ya. Itu. Oh, panjang sekali. Tapi yang deret kompleks ini nggak ada jawabannya sih. Maksudnya nggak diberitahu ini jawabannya di soal ya, hanya dilihat yang sin kosin tadi, dan itu sudah betul ya, nah ini ya, nah ingat rumusnya dia, pangkat INP tambah pangkat minus INP ini kan sama dengan 2 kali cos NP ya, nah
ketemu lagi kan sama cos NP nih. Cos NP berapa, Dek? Min 1 pangkat N ya. Nah, itu ya. Nah, kalau begitu, ya ini sama juga. Kalau E pangkat INP minus E pangkat minus INP, ini 2 sin NP ya. Nah, sin NP itu berapa, Dek? Nol ya. Ya udah, jadi nol. Itu ya. Maka sini jadinya min 2 per NP dikalikan Pi per I ya. Itu hasilnya adalah 2 dikalikan min 1 pangkat N ya, Dek ya. Nah, ini Pi-nya coret. Itu ya. Pi-nya coret di situ. Nah, ini oke. Berarti jadinya min 2 kali 2 min 4 ya. Per I N. Jadi min 1 pangkat N ya. Ini sama juga kayak tadi, Dek. Ini sorry, 4 per IN min 1 kalikan min 1 pangkat N kan. Hasilnya adalah eh, 4 per IN min 1 pangkat N plus 1 ya, Dek ya. Nah, gitu. Sebentar ya. Ini kok jadi 4 ya? Wait, wait. Saya tuh yang CN ini rumusnya sebentar, saya cek dulu deh. Rumusnya tuh kayaknya salah deh. Ini betul ya? 2 per pi, kok jadi 4 ya? 2 per pi. Kenapa ada 4-nya? Ini, coba kita cek lagi ya. Oh iya, rumusnya ini beda dikit deh. Dibandingkan ini ya. Rumusnya itu beda dikit. Sebentar, tak ingat-ingat dulu rumusnya itu. Hmm, sebentar, sebentar. Oh iya, rumusnya beda ya, CN ya. Sebentar, sebentar ya. Ini yang CN itu bukan 2 per T, seingat saya. Bentar ya. Ini, oh iya, deret kompleks itu bukan 1/2 per T, Dik, tapi 1/T ya. T-nya itu adalah, ini bukan 1/T, tapi bukan 2/T, tapi satu per T. Ini ya, ini juga sama. Jadi C itu beda sendiri rumusnya. Oke. Wait. T-nya tadi kan 1 ya. T-nya itu berapa, Dik? T-nya tadi 2pi ya. Heeh. T-nya itu adalah 2 pi ya. Nah, kita ubah dulu, deh. Mana ini? 1 per. Oh, ini berarti. Ini berarti 1/2pi ya. Nah, itu beda sendiri.
Yang C itu baru ingat saya. 1/2 pi ya. Karena aneh kalau ada empatnya. Karena tuh saya sudah bisa bayangkan deh. Kalau hasil ini tuh ada dua cara ya. Cara pertama itu yang kemarin. Cara pertama yang kemarin itu mengubah mengubah apa? Mengubah hasil sin cosnya itu yang ada di sini, yang mana itu dek? Yang ada di hasil akhir ini ya, itu diubah jadi eksponensial e pangkat ya. Sin x itu kan e pangkat berapa? Nah itu pakai cara kemarin itu. Nah ini cara cara yang kedua. Kalau logikanya, kalau pakai cara yang kemarin itu harusnya nggak boleh ada angka 4. Malah ini sin x ini, sin yang di sini itu kan e pangkat i i n x tambah e pangkat minus i n x. Ini intuisi saya per 2i kan. Harusnya seperdua kali seperdua itu satu. Maka hasilnya nggak mungkin 4. Hasilnya nggak boleh ada angka 4. Harus ada angka satu doang. Nah, makanya itu saya prejudis di sini. Ini ya, berarti seperdua ya. Nah, ini. Ternyata saya salah rumus tuh. Ini ya. Ini, oh iya, coret ya akhirnya ya. Syukurlah. Coret, coret ya. Oke. Nah, ini ya. Ya udah, ini CN-nya. Nah, ini. Maka, direct Fourier-nya, sigma N. Karena C0-nya kan 0 ya. Nah, itu. CN, pangkat, IN, omega X jadi ya. Maka ini, omega-nya kan satu ya. N min tak hingga, sampai tak hingga, ini seper I, keluarin aja ya. N1 pangkat N plus satu per N ya. Ini E pangkat I N X. Nah, ini jawabannya ya. Tapi Dignas bisa coba ya. Coba Dignas nanti gunakan cara yang kemarin. Nah, ini. Gunakan cara kemarin ya. Nah, cara kemarin kan gini. Fx-nya itu kan tadi kan kita dapat ya. Kalau dengan sin cos itu hasilnya kan adalah ini. Nah, ini. Nah, itu. Kita bisa coba cara ini, deh. Nah, nanti Dignas coba nanti ini jadikan ini ya di pangkat bagi 2i ya. Nah, nanti hasilnya pasti nih, pasti harus balik ke sini. Bisa dicek itu, ya. Nah, tahu dari mana saya bisa pastikan pasti? Ini sama kan dengan ini. Nanti I ini muncul dari sini ya. Nah, tuh. Nanti ini di sini kan tidak ada angka 2 ya. Nggak ada angka 2 kan di sini. Nggak ada ya. Nah, berarti kan 2 dikalikan setengah. Satu kan. Nah, tuh. Jadi sudah kebayang intuisi kita. Pasti mengarah ke sana. Cuma saya lebih sering pakai cara yang kedua ini karena lebih cepat ya. Itu tanpa integralan itu ya deh ya. Oke, yang pertama sudah ya. Yang kedua apa ini? Nah, sekarang kita ingin agar periodenya 2pi, tapi ini X-nya tadi, fungsi X-nya adalah dari 0 sampai 2pi ya. Nah, sama juga ya, kita minta dalam sin kosin, deret sin kosin, dan deret kompleks ya. Kompleks eksponensial Fourier. Itu. Itu yang pertama ya. Ini yang A.
Oh, ini gabung sama kemarin ya. Wait. Oke, jadi yang B nih, ini ya. Yang B, deretnya ini beda. Ini deretnya sebenarnya sama aja loh. Deretnya yang sin, yang, oh beda ya, sorry. Beda deh deretnya ini. Coba kita cek ya, bedanya apa. Ini fx di mana? X untuk X-nya itu berkisar antara 0 sampai 2 pi ya. Dengan periode 2 pi, ini ya. Nah, berarti nanti omeganya itu kan 2 pi dibagi T ya. Alias 2 pi dibagi 2 pi ya, dia. Ini satu kan, gitu ya. Nah, jadi deh. Hmm, fx-nya kan rumusnya gini. Di A0/2 ini n1 sampai tak hingga an cos n omega x ya. Yang bn itu adalah sigma n1 tak hingga bn sin n omega x ya. Nah, nanti kan A0/2 n-nya kan satu, omega-nya kan satu kan. Ini n1 sampai tak hingga an cos nx tambahkan ini n1 tak hingga bn sin nx ya. Nah, itu deh. Hmm, A0, A0 dulu deh. Gitu ya. Nah, kalau beda, bedanya di mana kira-kira nanti itu ya pertanyaannya ya. Nah, ini. Oke, A0 dulu. A0 ya 2/T, atasnya dari 0 sampai T ya. Nah, sekarang ya. Nah, ini berarti kan ini fx dx ya, Dik. Nah, ini berarti masukkan ya 2/T, T-nya berapa? 2 pi kan. Dari 0 sampai dengan 2 pi ya. Nah, ini. Berarti ini fx-nya tadi adalah x ya, Dik ya. Ini x dicoret ya, satu satu x dx. Artinya kan seperti 0 sampai 2 pi integral x dx ya. Nah, integral x dx itu berapa? Nah, itu pertanyaannya. Ini ya, integral x dx itu kan gini, setengah x kuadrat ya, Dik ya. Masukkan ya, dari 0 sampai 2 pi ini. Oke, jadi 1/2 pi, ini 2 pi pangkat 2 ya, Dik ya. Dikurangi 0 ya, ini. 2 pi pangkat 2 itu 4 pi pangkat 2 ya. Ya, oke, sebentar, Dik. Sebentar, rumusnya kalau 0 sampai T itu adalah, oh, kalau 0 sampai T itu satu doang, Dik. Iya, satu doang. Lupa saya. Ini ya. Kenapa? Soalnya kan kalau misalkan satu periode itu kan dijadikan dua kalinya. Ini ya, ini mau dijadikan dua periode kan gini. 2/T, ini kan jadi gini. Kalau dua periode, kalau satu periode ya dia. Dia 1/T kalikan dua, nah ini bagi dua. Ini ya, ini ya bedanya ya. Jadi kemarin itu di kelas bisa tuliskan kalau misalkan dari 0 sampai T, ini jangan 2/T ya, nanti salah ya. Nanti tugas di kelas ini memperbaiki ya. Rumus yang ada ini deh, ini tak kasih peringatan ya, nanti takutnya salah karena aku nanti. Jadi kalau ada rumus eh, 2/T dari 0 sampai T, bla 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 dx untuk A0, AN, dan BN, nanti diubah ya dia. Jadi 1/T, 0 sampai T, dx ya. Itu. Ide. Iya, jangan lupa ya, diubah ya, yang kemarin-kemarin ya. Takutnya lupa nanti. Ini seperti ya,
Periodenya itu betul 2pi ya? Periodenya itu 2pi. Loh, sebentar deh. 2pi. Oke. Oh iya, periodenya 2pi ya. Berarti ini masukkan ke sini. Ini 2pi ya. Sorry, sorry. Ini 2pi, 2pi, 2pi. Berarti ini 4 ya. Berarti ini Ya. seperempat pi. 2pi kuadrat itu 4pi pangkat 2 ya, Dek ya. Berarti hasilnya adalah pi ya. Analnya adalah pi. Oke. Tolong ubah ya, Dek. Nah, tolong pastikan ini. Itu sudah betul semua rumusnya ya. Nah, itu. Nah, sekarang yang AN, Dek. Jadi ya, ini. AN itu nanti sama juga ya, seperti ini. Jadi dalil dari sini bisa jadi seperti ini. Itu dalil rumus fungsi fungsi genap dan hasil tadi. Bisa jadi dua kalinya ya. Jadi setengahnya. Gitu deh. Misalnya kayak 0,4 dx itu jadinya min 2 sampai 2. Nah, dibagi 2 empatnya. Satu periode. Nah, ini 0 sampai t fx a tadi sama cos ya. Itu cos n omega x dx ya, dek ya. Nah, ini. Oke. Ini seperti t-nya 2pi ya. 0 sampai t. T-nya tadi 2pi juga. Fx-nya adalah x. Nah, eh, terus apa ini? Cos nx ya. Cos nx dx ya, dek ya. Nah, ini. Oke. Nah, itu deh. Nah, coba ditentukan ya. Kira-kira hasilnya itu berapa? Hasilnya ini pasti pasti nol ya harusnya ya. Karena kenapa? Iya, fungsi itu ya. Hasil akhirnya itu fungsi Gasol ya. Itu nol ya. Nah, ini bisa juga mau dibuktikan sendiri boleh, nggak masalah gitu ya. Nah, Nol itu tuh deh. ganjil atau genap juga? Nah, yang Yang nol itu apa? untuk yang Gasol. Nol itu untuk fungsi Oh, Gasol deh. Karena gabungan dari ini kan fungsi Gasol ya. Itu satu periode 0 sampai 2pi gitu ya. Itu. Nah, ini bentar deh. Kalau mau manual boleh juga kalau mau manual itu ya. Bentar deh. Oke. Bentar ya. Nah, dia PR-nya sekarang ya seperti
Nah, sebentar. Oke, sebentar. Ini periodenya tadi 2pi ya. Saya itu masih ragu sama rumusnya ini. Nanti kita modifikasi dulu lah ya. Tadi. Itu seperti 0T fx ini ya. Cosinus, sorry, sinus ya. N omega x ya. Dx ya. Saya itu masih agak ragu ya. Arnold itu apakah pi ya? Nah ini, bentar, bentar. 2, mod 2. Kalau kita lihat kunci jawabannya ya, itu harusnya pi itu Arnoldnya. Coba kita cek ya. Nah ini, Arnoldnya ini pi. Itu deh. Oh, oke, betul, betul, betul. Karena kan Arnoldnya kan Arnold per 2 ya. Arnold per 2 deh. Sorry, 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 sorry. Gak jadi tadi, gak jadi. Saya itu, kan rumusnya kan Arnold per 2 ya. Ujung-ujungnya kan dibagi 2. Tapi setidaknya Arnoldnya itu harus 2pi. Iya, betul, betul. Jadi nggak usah diganti ya, Dek ya. Ah, sorry agak pelin-pelan. Karena ini rumusnya itu sama, Dek. Sama-sama apa? Sama-sama 2T ya. 2 per T ya. Tadi betul ya. Ini seperti ya. Coret-coret. Berarti ini 4pi kuadrat dibagi 2 ya. Harusnya 2pi. Nah, ini abaikan ya. Jadi ini nggak ada urusannya. Mau dia satu pantesan. Saya itu lebih cenderung sama yang kemarin. Betul sudah kemarin. Nah, ini ya. Kalau mau jadi batas yang satunya, 2 per T, langsung aja. Ganti aja. Ini ya. Hmm. Kalau mau jadi gitu. Ya, sudah mantap itu, Dek. 2 per T. Nah, gitu ya. Ini berarti kan 1/2pi, sorry, 2/2pi, 0 sampai 2pi ya. Integral X sin nx dx. Nah, ini seperti ya, dia. Artinya seperti. Nah, kita nggak usah integralkan lagi ya. Buat apa? Karena integral ini itu sudah kita integralkan tadi ya. Nah, kita pinjam hasilnya aja, Dek. Nah, ini hasilnya ya. Tapi batasnya dari 0 sampai 2pi. Nah, ini nggak bisa kita jadikan dua kalinya. Karena batasnya itu bukan dari min pi sampai pi. Gitu ya. Tadi keliru tadi. Tapi ini sudah pasti yakin benar kok. Tenang aja. Ini ya. Nah, ini. Batasnya yang atas itu 2pi kan. Nah, masukkan ke sini. 2pi masukkan ke X. Berarti kan 2NP. Sin 2NP itu juga 0 juga, deh. Sin 2NP. Sin 0 itu 0 juga ya. Nah, itu jadi nggak ada beda. Nah, jadi sekarang kita punya ini min X per NP cos NX ya. Nah, batasnya dari 0 sampai 2, 2pi ya. Nah, masukkan nilainya, deh. Jadi min super NP, keluarkan ya. X yang pertama, berarti kan 2pi cos cos berapa, Dek?
2NP ya. Masukkan X-nya ke sini. Iya. Nah, ini dikurangi dengan 0 ya. Dikalikan cos 0. Nah, ini. Cos 0 habis ya. Satu ini. Nah, cos 2NP itu berapa, Dek? Nah, kalau cos NP kan min 1 pangkat N ya. Berarti kalau cos 2NP itu ya min 1 pangkat 2N. Sudah pasti 1. Min 1 pangkat genap itu 1 kan. Nah, jadi seperti itu, Dek. Nah, jadi hasilnya ini adalah 1 ya. Pasti 1. Jadi jadinya berarti min 1 NP dikalikan 2Pi ya. Coret-coret, berarti ini jadinya min 2 per N ya. Nah, ya udah. A0-nya 2Pi, BN-nya min 2 per N ya. Nah, ini. Jadi, fx-nya A0 per 2 tambahkan itu sampai tak hingga AN cos NX N sama dengan 1 tak hingga BN sin NX. Jadi itu kalau saya tuh lihat hasilnya itu dari A0 dulu deh. Kalau ada kunci jawabannya enak gitu ya. Ini. Tapi dengan cara yang sama, meskipun kunci jawabannya nggak ada, harusnya jawabannya benar 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 semua yang jawaban yang lain. Dengan catatan matematika kita teliti. A0-nya tadi kan 2pi ya. 2pi dibagi 2. Ini AN-nya itu 0, ya udah ini habis. BN-nya tadi itu adalah min 2 per N ya, Dik. Nah, ini min 2 per N, min 2 ya. 2-nya keluarin aja. 2, N1 tak hingga 1 per N sin NX ya. Nah, ini pi. 2, nah ini. Coba kita cek ya, bener nggak? Nah, bener ya, sama ya, gitu. Itu Dik. Seperti itu ya. Oke, ini sudah ya. 13 kemarin juga sudah ya. Oke, Tanya yang yang kemarin, mana lagi, Dik? enggak, masih ada yang bingung. Yang mana? 13 Yang belum kemarin. kemarin, yang halaman, catatan yang halaman 19. Wah, ini sudah ganti halaman nih. Bentar. Nomor berapa itu, Dik? Nomor 2, yang 2 yang ada AB itu, Kak. AB ya? Wait. Nah, soalnya ini kita gabung sama yang kemarin nih. Oh, di sini ya. Ini aja. 19. Halaman 19 ya. 19. Ini yang kemarin nih. Bentar. Yang ini. Iya, yang bagian B, Ini ya. Kak. Ya, yang bagian B. Hmm. Ini yang B. Itu tuh Bagiannya mana, omega, Dik? bingung bingung omeganya Nah, dari NP per L sama dengan 2 pi per T, terus tiba-tiba yang langsung omega sama dengan 1 itu, Kak. oh, omega sama. Ini analogi deh sebenarnya. Kan tujuan yang B ini itu diminta dengan metode sama yang A buat buat penyelesaian average dari sin kuadratnya. Nah, kalau tadi kan ini kan average dari sin kuadrat X itu hasilnya harus cos kuadrat X. Nah, pertanyaannya, nanti kalau average dari sin kuadrat NP per LX, apakah sama dengan cos kuadrat NP per LX? Jawabannya sama. Itu ya perintahnya ya. Nah, metodenya pakai apa, di? Pakai cara yang A. Nah, yang ini tuh, ini kan pakai cara yang A. Nah, yang A itu, omeganya kan 1. Ini kan, nah ini kan omeganya 1. Sin kuadrat X. Gitu ya. Yang nempel sama X itu kan angka 1. Nah, kan rumus basicnya sin kuadrat
N omega X kan, omeganya kan 1 ya, nah, N-nya nggak ada. Nah, omeganya 1 itu periodenya pasti 2pi kan. Nah, soalnya itu ngerumusin kalau omeganya 1, X-nya itu sama dengan setengah pi min T, gitu ya. Nah, kita pakai analogi aja, Dek. Berarti kalau T-nya, ini setengah pi itu logikanya gimana? Berarti kan pi, ini 2pi dibagi, berarti kan ini kan 2pi. 2pi, kok bisa jadi setengah pi? Logika perumusannya, berarti kan ini kan sama kayak 2pi dibagi 4 kan? Jadinya pi per 2, ya apa enggak? Nah, dengan cara yang sama, berarti ini juga harus dibagi pi per 4. Biar jadi ini, coba kita cek ya. 2L per N, nah itu dikalikan, apa namanya, dibagi 4 ya. Nah, berarti kan dibagi 4. Dikalikan seperempat ya. Tapi jawabannya, coret 1, coret 2. Tapi jadinya L per 2N. Nah, ini kan itu rumusnya. Dua Yang pi per diinginkan soal empatnya itu, dari deh. mana, Kak? Jadi X-nya sama dengan apa? Loh, ini sebentar. Ini kan gini. Ini kan 2pi. Nah, 2pi. Heeh. Biar jadi pi per 2, di gimana kan? Dibagi 4 kan? Nah, analogi aja. Nah, jadinya pi per 2. Nah, ini pi per 4, per 4 itu dari mana? Dari aku tuh. Di soal nggak ada. Cuma saya tuh berusaha memahami logika pembuatan rumus pada soal D. Nah, ini T-nya 2pi, berarti kalau dijadikan begini, itu dibagi 4 ya. 2pi bagi 4 setengah pi. Gitu ya. Nah, dengan cara yang sama, berarti ini 2L per N, yang dari sini, itu bagi 4 juga. 2L bagi N dibagi 4 berapa? Ya, L per 2N. Nah, itu. Seperti itu. Itu ya, permisalannya. L per 2N. Gitu deh. Nah, sehingga harus muncul seperti ini. Kalau tidak L per 2N nggak bisa. Nah ini, karena tujuan kita nanti dari sini, ini ya, itu harus balik ke ini. Nah, harus balik ke sini. Depannya nanti ujung-ujungnya harus 90 derajat. Itu, harus 90. Kenapa? Karena sebagaimana yang kita punya di A ini. Nah, yang di A ini ujung-ujungnya berapa? 90 derajat. Nah, pi per 2 ya. Itu. Itu sih. Jadi, sekreatif kita merumuskan deh. Gitu. Asalkan dengan permisalan ini, 2L per 2N min T, ujung-ujungnya pasti menemui ini. Dan itu nggak bisa didapatkan kecuali X-nya sama dengan ini. L per 2N min T. Itu ya. Itu. Itu logiknya ya. Itu deh. Terus yang bawahnya itu yang X sama dengan 2L per N sama X sama dengan 0 tuh buat ganti batasnya, Kak. Iya. Untuk ganti batasnya. Sebagaimana integral ya. Variabel diubah, batas juga harus berubah. Gitu ya. Jadi yang batasnya 2L per N, ini sekarang diganti min 3L per 2N ya. Saat X-nya 0, ini jadinya L per 2N-nya. Nah itu. Ini jadi 0-nya sekarang ganti jadi L per 2N. Sehingga jadi seperti ini. Terus Gitu. X-nya Nah, tadi itu dimasukin ke persamaan yang iya. L per 2N min T itu. Nah, iya. Ini, ini kan X-nya kan. X-nya tadi kan L per 2N min T. Nah, sehingga diganti di sini. Nah, L per 2N min T dikalikan apa? Dikalikan ini. NP per L. Ini ya. Kalau kita kalikan kan gini nanti. NP per L, L per 2N, dikurangi NP per L, dikalikan T. Nah, ini coret-coret, P-nya coret-coret ya. Sorry, N-nya coret ya. Ujungnya P per 2. Nah, ini NP per LP. Nah, itu ya. Ini sudah sesuai dengan tujuan awal, P per 2. Muncul kan? Ini juga sesuai dengan tujuan awal, NP per L. Nah, NP per L di mana? Nah, ini. Harus balik ke omeganya, deh. Jadi gimana caranya kita balik ke omega T. Ini ya, 90 min omega T. Harus balik ke sini. Gitu ya. Itu. Sama kayak rumus fisika itu. Rumus apa namanya?
simpangan ya, 90 min omega T. Nah, sama juga kayak awal. Nah, ini. Jadi kan, coba kita cek di D. Pi per 2 min T ya. Jadi kan sama kayak Pi per 2 min 1 kali T kan. Nah, tadi Pi per 2, 90 min 1 ini omega T. Nah, sama kan? Omeganya kan 1. Nah, sama kan? Itu. Itu tujuan dari pembuat soal, deh. Gitu ya. Hmm. Nah, seperti itu. Nah, itu ya. Jadi tujuannya adalah memvariasi dengan cara membagi dengan 4 sedemikian sehingga memunculkan jawaban akhir yang ketemu ini 90 min omega T ya. Gitu deh. Gitu. Memang tricky sekali. Gitu ya. Gitu deh. Oke, ada pertanyaan lagi? Silakan deh kalau mau didiskusikan. Baru itu aja, Kak. Oke, sebentar ya. Berarti lanjut yang nomor 6 ya, Kak? Oke, boleh. Ah, wait, sebentar ya. Oke, sebentar ya. Nomor 6 ya. Jadi jawaban kemarin saya gabungkan jadi satu lah ya. Ini dengan jawaban sekarang biar enak belajarnya. Jadi wait, wait. Nomor 6 tuh di sini ya. Jadi fx-nya min 1 sampai 1 ya. Oke, percepat dikit ya. Nomor 6, ini tak kasih trik ya deh ya habis ini ya. Ini fx min 1 sampai 1, ini min L sampai 0, 0 sampai L ya. Nah, periodenya di sini jelas L dikurangi minus L ya deh ya. Jadi 2L ya. Nah, ini omeganya berarti 2pi dibagi T ya deh ya. 2pi dibagi 2L. Ini pi per L. Nah, di sini deh, kalau dilihat ya deh ya. Ini jawabannya kan hanya ada sin ya. Pasti nanti kalau ada sin, itu koefisien yang nempel sama sin itu apa? Bn ya. Berarti Bn-nya nggak 0. Nah, itu pasti deh. Tapi An-nya ini pasti 0. Karena di sini kan tidak ada cos ya. Adanya sin. Nah, kalau An itu kan koefisien yang nempel sama cos. Makanya An-nya itu 0. Di sini nggak ada cos kan. Nah, di sini A0-nya juga 0 pasti. Karena di sini tidak ada koefisien yang berdiri sendiri. Itu ya, Oke. tak kasih kit ya nanti ya di ujian. Nah, jadi bisa untuk menghemat waktu. Nah, tapi kasih argumen, pastikan ya. Nah, ini. Nah, argumennya pasti masalah fungsi ganjil genap itu pasti. Jadi bisa di trik ya. Ini An cosinus n omega x tambahkan n1 hingga N sin n omega x ya. Nah, ini. Nah, berarti ini 0/2 ini sigma n1 sampai tak hingga N omeganya itu adalah pi per L ya. Berarti gini. Nah, nah ini balik lagi kayak tadi deh, n pi per L. Jadi n1 tak hingga N sin n pi per L x gitu ya. Nah, gitu. Nah, ingat deh, ini ambil aja ya. Nah, A0 AN
ini sama dengan 0 ya. Nah, nanti kasih argumen ya, Dek ya. Nah, ini karena integral dari fungsi dipersingkat nanti kalau di ujian. Nah, PN-nya yaitu dua. Nah, ini periodenya dari min L sampai L ya. Berarti ini 2 per T. Kita jadikan gini. Nah, min T per 2. Nah, iya. Fx dikalikan apa? Sin ya. Sin N omega X ya, Dek ya. Nah, gini. Masukkan rumusnya ini. Berarti ini 2 per T. T-nya kan 2L ya. Berarti ini jadinya min L sampai L ya, Dek ya. Ini Fx. Ini sin X gitu ya. Kalau nggak ada, kalau misalkan fx-nya X itu susah. Karena harus parsial ya. Nanti ini seper L. Ini ya. Dari min L sampai 0. 1 dikalikan sin NP per LX ya, Dek ya. Nah, ini yang satunya. Jadi kan min 1 ya. Oh, dari min L sampai 0 min 1 ya, Dek ya. Sorry, sorry. Ini min 1 ya. Dx dari 0 sampai L. Ini kan koefisiennya kan 1 ya. Yaitu sin, sorry, apa ini? Sin NP per LX ya, Dek ya. Nah, ini kan. Oke. Nah, ya udah, gampang aja ini. Integral dari sin itu kan positif cos ya. Berarti kan ini eh integral sin itu negatif cos ya. Berarti ini negatif kali negatif L per NP cos NP per LX ya, dia. Ini dari 0 min L sampai 0 ya, dia. Tambahkan sinnya itu. Berarti ini integral sin itu min cos ya, dia. Min dibalik ya. L per NP cos NP per LX ya. Nah, ini dari 0 sampai L ya. Nah, ini. Min kali min kan plus ya. Ya. Seper L, L per NP, cos NP per LX, ini min L sampai 0, ini min L per NP, cos ya, NP per LX, 0 sampai L ya dia. Ini coret aja, kita coret, coret ya. Nah, ini berarti seper NP-nya keluarkan juga aja, keluarin ya. Nah, batas yang pertama itu cos ya, 0 ya. Nah, cos 0 dikurangi dengan batas yang min L. Jadi cos NP per L dikalikan min L ya, Dek ya. Nah, ini dikurangi ini, Dek. Batas atasnya, ini kan cos NP per L kali L ya. Dikurangi dengan cos 0 ya. Nah, ini coret ya. Coret, 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 coret. Nah, ini jadi bagaimana? Ini jadi bagaimana? Itu jadinya cos minus NP ya, Dek ya. Sama juga, ini hasilnya minus 1 pangkat N. Nah, ini sama dengan cos NP ya. Minus 1 pangkat N ya. Ini satu ya, Dek ya. Gitu. Nah, ini. Jadi bisa cepat aja kita mengerjakannya. Kalau sudah ada kuncinya. Mana gitu. Tapi persoalannya, PN-nya harus benar. Itu harus sama dengan jawaban. Ini ya, berarti ini seper NP. Ini satu ya. Min 1 pangkat N dikurangi. Ini min 1 pangkat N. Ini ya. Dikurangi dengan 1 ya. Nah, ini. Jadi kan. Berarti kan ini 1 per NP. Ini dia. 1 dikurangi minus 1. Berarti kan 2 ya. Min 1 pangkat min 1 pangkat N. Min 1 pangkat N. Berarti kan min 2. Nah, ini ya. 2-nya keluarkan aja, Dik. Nah, 2 per NP. 1 fungsi ganjil, fungsi genap ya.
Nah, ini ya, kalau fungsi Gasal, sorry, kalau N Gasal, bagaimana? Kalau N-nya genap, itu bagaimana ya? Nah, ini. Ya udah, kalau Gasal berarti kan 1 min, N1 pangkat 1 ya. Pas ini kan 2 ya. Tapi kalau genap, N1 pangkat 2. Ya kan 1 kurangi 1, 0 ya. Berarti N genap ini 0, N Gasal berarti ini 2 dikalikan 2 per NP ya, Dek ya. Jadi kan 4 per NP ya. Nah, ini BN-nya. Berarti BN yang diizinkan adalah Gasal ya, Dek ya. Nah, dari Fourier-nya tadi berapa, Dek? Fx-nya yang tersisa kan hanya BN saja ya, Dek ya. Lalu, BN saja. Karena A0 sama itunya 0 ya. BN sin NP per LX ya. Ini. Ya udah, BN-nya berapa itu? 4 per NP ya. 4 per P, masukkan 1 sampai tak hingga ya. Ingat, 1 apa? 1, 3, 5 ya. Karena ganjil yang diizinkan, Dek. Ini tadi kan seper N, ya kan? Dikalikan sin NP per LX gitu ya, Dek ya. Nah, nanti bisa dijabarkan ya, Dek ya. Berarti kan ini 4 per P, itu misalnya ya. Yang pertama kalau N-nya ganjil, Dek. Berarti dari 1 ya. 1 per 1, 1. Berarti kan sin P per LX ya. Nah, ini. Kalau N-nya 3, berarti kan sepertiga sin 3P per L per LX ya. Gitu ya. Kalau N-nya 5, berarti kan seperlima ya. Sin 5P per 5 X ya. Nah, cek ya hasilnya. Sin itu, sin itu ya. Nah, itu. Jadi jawabannya benar ya. Nah, itu deh. Nah, seperti itu. Hmm. Oke deh. Itu ya. Oke. Hmm. Jadi kayaknya kalau kita bahas lagi nggak nutut deh. Hmm. Waktunya deh. Kenapa Kak? Nggak apa-apa ya. Dari Nanti mungkin putus-putus. kita bahas sisanya. ah, kita bahas sisanya kapan deh enaknya ini? Besok. Masih ada satu dua, masih besok ya. Satu, Oke, dua. tak kabari jamnya ntar ya. Oke, oke. Jam 8 tuh aku bisa. Dua sesi 8 bisa jam nggak setengah Kak? 10 ya. Gitu. Kenapa Kak? Oke, bisa ya. Tak atur, bisa, bisa. Nanti aku atur waktu selain itu ya. Nah, nanti Eh, waktunya, kalau di atas jam 11 bisa nggak Kak? Soalnya gerajanya baru mulai jam 10. oh, di atas jam 10 berarti ya? Atau gimana? Di, di atas jam 12. Oke, bisa ya. Mungkin jam setengah 1 gitu ya. Jam 1 gitu ya. Ya aman Kak. Jam 1 aja Nah, Kak. o- oke, siap deh. Makasih ya. Oke, oke. Nanti aku share ya rekamannya ya. Oke, Oke, kasih Kak. oke. Makasih deh. Duluan ya.